halo teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi tentang komponen pada sistem basis data. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa basis data itu merupakan wadah untuk menghimpun berbagai data yang kita miliki. Nah, pada sistem basis data memungkinkan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara terstruktur. Data dalam basis data diorganisir dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau sering kita sebut dengan field. Nah, yang masing-masing merepresentasikan entitas dan atribut data yang disimpan. Ada 5 komponen pada sistem basis data. Yang pertama ada hardware, yang merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan database manajemen sistem. Perangkat keras dapat bergeser dari satu komputer pribadi ke mainframe tunggal atau jaringan komputer. Perangkat keras tertentu tergantung pada persyaratan perangkat keras, organisasi, dan DBNS yang digunakan. Yang kedua, software atau perangkat lunak database manajemen sistem merupakan aplikasi program bersama dengan sistem operasi, termasuk perangkat lunak jaringan jika database yang digunakan melalui jaringan. Beberapa contoh dari program perangkat lunak DBMS yang biasa digunakan dalam basis data ada C, ada C++, ada C#, ada Java, ada Visual Code, ada Pascal, dan ada juga SQL. Untuk poin selanjutnya, data merupakan komponen penting dalam database manajemen sistem yang menjadi jembatan manusia dengan mesin, operasional, dan metadata atau struktur basis data tersebut disebut dengan skema. Selanjutnya yang keempat, yakni prosedur. Nah, prosedur dalam komponen basis data mengacu pada rangkaian langkah atau metode yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam sistem database. Berikut ada penjelasan mengenai beberapa prosedur atau utama yang terlibat dalam komponen basis data. Yang pertama, pembuatan basis data, mulai dari penginputan, pemutakhiran data, penghapusan data, pengembalian data, atau pengolahan indeks, backup, dan recovery atau pemeliharaan. Yang terakhirnya ini manusianya. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam komponen sistem basis data, baik dari segi perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, hingga penggunaannya. Nah, beberapa peran utama mahasiswa manusia dalam sistem basis data. Yang pertama ada yang namanya database administrator atau DBMA. Nah, orang ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan basis data. Tugasnya sendiri meliputi perencanaan dari basis data, mendesain skema dari basis data, lalu menentukan struktur tabel, dan mengatur hubungan antar tabel. Yang kedua ada database developer. Nah, orang ini bertugas mengembangkan basis data dan bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi yang berinteraksi dengan basis data. Tugas utama dari pengembangan basis data meliputi pengembangan dari skemanya, lalu dari query, dari storage prosedur, integrasi dari aplikasi, dan pemecahan masalah. Peran selanjutnya yang berperan di sini adalah end user atau pengguna akhir, orang yang menggunakan basis data untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari. Tugas utama dari penggunaannya meliputi input data, pengembalian data, juga dari pemeliharaan data. Selanjutnya ada analisis sistem. Nah, orang ini bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan dari bisnis dan merancang sistem basis data yang sesuai. Tugas utama dari analisis sistem meliputi analisa kebutuhan, lalu perencanaan dari sistem, dan dokumentasi. Selanjutnya ada manajer proyek, ya, orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proyek pengembangan basis data. Tugas utama dari manajer proyek ini meliputi perencanaan dari proyek, koordinasi tim, pemantauan dari kemajuan, lalu pengelolaan risiko. Selanjutnya adalah trainer, ya, pelatih dan staf dukungan adalah orang yang bertanggung jawab untuk melatih dari end user dan memberikan dukungan teknis. Tugas utama mereka antara lain pelatihan pengguna, terus dukungan teknis, dan dokumentasi penggunaan. Dengan adanya peran-peran tersebut, sistem basis data dapat berjalan dengan lancar dan juga efisien, memastikan bahwa data yang penting bagi organisasi dikelola dengan baik dan dapat diakses oleh mereka yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan data tersebut. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.